Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading. Kita sampai di Markus pasal 13. Markus pasal 13 ayat 1. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Terima kasih. Kita sampai tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan ini dimulai dengan seorang murid yang tanya kepada Yesus, "Lihat, Guru, betapa kokohnya batu itu dan betapa megahnya gedung itu." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Yesus memberitahukan, katanya, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Dan ini kita melihat ada tanda-tanda yang disampaikan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan itu dari pertanyaan Yohanes, Petrus, Yakobus, "Katakanlah kepada kami bila mana itu terjadi dan apa tandanya." Dan semuanya itu akan sampai pada kesudahannya. Ya, bagaimana itu kesudahannya? Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban nubuat tentang akhir zaman yang dimulai dengan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena akan banyak nabi palsu, Mesias palsu, demi nama Yesus dia menyesatkan. Dan tanda-tanda ini jelas dikatakan di Injil Markus bahwa Mesias palsu dan nabi palsu itu banyak mengadakan tanda-tanda mujizat, ya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan itu untuk menyesatkan orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, tanda yang berikutnya yang terlihat nampak begitu ya jelas, yaitu tentang penderitaan dan siksaan. Penderitaan dan siksaan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan bangsa banyak yang tidak percaya, tidak mau bersama dengan Yesus, dan banyak orang-orang yang dalam Yesus Kristus mengalami penderitaan dan siksaan menjelang zaman baru itu. Ya, kita melihat lagi, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, kamu akan dipukul di rumah ibadat, kamu akan dihadapkan ke muka penguasa, dan ini baru pemulaannya. Tuhan Yesus ingatkan lagi bahwa Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ya, mereka harus tahu tanda di Injil Matius, ini paralelnya bahwa setelah itu kesudahannya itu ditandai dengan Injil disampaikan kepada semua bangsa, dan kamu ya akan dibenci dan seterusnya. Ini penderitaannya, siksaannya berat. Lalu ayat ke-14 dikatakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Di Injil Matius ini di tempat kudus. Ya, ini banyak yang ditafsir ada di atas bait Allah itu. Maka di Injil Markus jelas, yaitu orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri di pegunungan. Orang yang sedang di pengayunan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya.
celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, dan seterusnya. Karena itu berdoalah. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang seperti belum pernah terjadi sejak awal. Ini siksaan yang berat. Nah, kalau kita melihat nubuat Tuhan Yesus ini, orang-orang yang ada ini, orang-orang Yudea yang di waktu itu harus melarikan diri di pegunungan. Itu kapan Bait Allah ini dihancurkan? Ya, kita melihat dari sejarah jelas ini pada zaman Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah tahun 70. Dan ini orang-orang ini dalam siksaan yang berat. Maka berdoa, dan waktunya dipersingkat oleh Tuhan. Karena kalau tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Ya, akan tetapi karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, waktunya dipersingkat supaya ada orang-orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Ini jelas nubuat Tuhan Yesus akhir zaman ditandai dengan penggenapan nubuat yang terdekat. Waktu itu nubuat yang terdekat ada di kehancuran Bait Allah pada zaman Jenderal Titus ini. Dan kita melihat bahwa nubuat yang ada di akhir zaman, kita melihat apa yang terjadi, yaitu kalau banyak Mesias palsu, nabi-nabi palsu, maka di ayat 24, pada masa itu sesudah siksaan itu, ini ada kata sesudah siksaan itu, jadi tanda-tanda ini sudah lalu, sudah terjadi, siksaan itu sudah terjadi. Dikatakan ayat 24, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi ini Tuhan Yesus di nubuat akhir zaman, kita bisa melihat bahwa nanti Yesus akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan pada waktu itu akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Mereka akan dikumpulkan dan akan bersama dengan Anak Manusia ini. Dan ini pengharapan iman Kristen, bahwa Yesus akan datang dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Ya, ini dijanjikan kembali di kitab Kisah Rasul pada waktu Yesus naik ke surga, diangkat dengan awan-awan, dan malaikat itu katakan, seperti yang engkau lihat, ia akan datang kembali. Dan ini jelas bahwa Yesus akan datang kembali. Lalu tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Kalau lanting-lantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, sering kita menafsir tentang pohon aranya, tentang bertunas dan sebagainya, tapi kita melihat demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, berarti tanda-tanda yang sudah disampaikan Tuhan Yesus di atas itu, jika terjadi, maka waktunya sudah dekat. Dan tanda ini diulang lagi, yaitu dengan waspada, berjaga-jaga, berhati-hati. Ya, sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumah, dan seterusnya. Karena itu berjaga-jagalah. Ya, kenapa harus terus berjaga-jaga?
atasnya kita melihat karena banyak nabi-nabi palsu dan mesias-mesias yang palsu yang mengadakan banyak tanda mujizat dan banyak orang disesatkan. Nah, ini akhir zaman yang perlu diwaspadai. Seperti di PAG online kemarin, pertanyaan tentang ya ada orang-orang yang diurapi Tuhan yang adakan banyak tanda mujizat dan tanda-tanda heran, tapi dia ngaku dia menipu. Ya ini menipu. Ya kita jangan terlena dengan mujizat dan tanda-tanda heran, tapi tetap mengikut Yesus dan tetap waspada. Yesus mengatakan di amanat-nya, menubuatkan dan memperingatkan para muridnya tentang tanda-tanda akhir zaman, dan itu sudah disampaikan terlebih dahulu supaya jangan sampai ada yang tersesat. Yesus akan datang, ini jelas amanat-nya. Yesus akan datang kembali dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ini amanat teks perlu kita pegang. Waspada, banyak mesias dan nabi palsu supaya tidak disesatkan. Ya, kita melihat apakah saya siap menghadapi siksaan, penderitaan karena Yesus di akhir zaman ini. Ini sebagai aplikasi. Apakah saya sudah berjaga-jaga menanti kedatangan Yesus yang kedua? Bagaimana iman saya dalam mengikut Yesus? Kita terus bertumbuh dewasa serupa Yesus atau justru tersesat? Ini perlu kita waspadai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita meresponi dengan kita berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, sekalipun ada tantangan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saat mengiring Tuhan. Tapi biarlah kita tetap hidup di dalam kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih. Pada masa Prapaskah ini, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini terus membuat kita untuk berkomitmen tetap mengasihi dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui firman Tuhan diingatkan supaya kami tetap setia, supaya kami tetap teguh di dalam firman Tuhan. Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah kami penghiburan saat Tuhan ada tantangan, ada kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah membuat kami menjadi orang-orang yang berkomitmen, konsisten dan setia sebagai murid Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.